Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Petang hari ini kita review pisau seset yang biasa kita produksi seperti ini bentuknya. Jadi full galih sono keling, model melengkung tanpa simit-miting, bisa masuk di tas, simple kecil, modelnya melengkung, handle-nya bulat gini, opsinya dalam di pin ada dural, tanpa Ricasso, material baja Willys Gen 2. Nah, model seperti ini ketika tempo hari bulan lalu kalau nggak salah itu ada yang request menggunakan material baja lain, misal baja Bohler N695, baja Elmax dan seterusnya. Kita siap untuk menggarapnya. Jadi kemarin ada yang kepingin ukurannya agak dipanjangin, modelnya sama tapi materialnya beda gitu bisa. Nah, yang seperti ini tiap tahun kita produksi dan alhamdulillah selalu laris manis, best seller gitu. Model ini materialnya baja Willys tanpa Ricasso, untuk panjangnya 13 cm yang ini. Kadang dibuat 15, kadang ya itulah. Tapi tidak lebih dari 15 ya, jarang sekali. Mungkin kalau dipotong sayang gitu, jadi tetap 15. Nah, ini kan seperti ini, thread dibuat melengkung, melengkungnya agak tipis gitu, tapi masih dapat di 15 cm. Untuk di pangkal 3 cm melengkung. Untuk tebalnya 2 milian lah, 2 mili, menipis landai. Ini untuk seset sangat idealis, enak banget. Model dipegang pakai jempol gini, seret, enak. Mau jari telunjuk enak, mau digenggam juga enak. Untuk sembelihan hewan-hewan kecil seperti burung, ayam, bebek, mentok, ini bisa. Untuk sembelihan domba, gibas dengan cara dorik, kencangkan, insya Allah bisa. Yang penting tenang, skillnya sudah mumpuni, bila-bila pendek bisa gitu. Tidak terlalu kecil juga. Tapi kalau hewan-hewan kurban, kambing kurban itu yang kebanyakan ukurannya sedang sampai besar ya, jumbo gitu, tidak disarankan. Meskipun bisa, tidak disarankan. Lebih ke setrek kalau saya anjurkan. Kalau mau pakai yang bilah-bilah pendek, bilah kecil, kalau sembelihan kambing kurban itu model setrek. Kalau model melengkung kurang nyaman. Setrek dengan teknik dorik juga nyaman. Ketajamannya empuk baja Willys. Dan ini bisa di next level kan, ditingkatkan ke tisu dengan cara di stropping. Di stropping begini. Kita tampakkan ya biar kelihatan. Dorong tarik begini, dorong. Nanti kalau di tisu kurang, dengan cara menstropping kok di tisu kurang ceres, berarti diruncingkan lagi mata bilahnya dengan sharpening. Ini bisa tapi masih ulet gitu ya. Bisa tapi ulet. Caranya kita sharpening seperti ini dengan di sudut flat banget sudutnya. Ini sambil latihan, jadi kita punya honing, punya sharpening,
entah merek apapun bisa digunakan, yang penting teksturnya halus. Tergantung peruntukannya juga sih. Ini kemarin tidak bisa untuk membuat mata bilah yang semakin flat, yang tajam hingga slice tisu, cukup di slice kertas, dibilah material apa ya kemarin, jadi kurang, agak bundu bahasanya ya, kalau bahasa kita bundu, agak mamel, agak umel gitu, kurang cers. Di kertas bisa, tapi di tisu susah banget gitu, sulit. Nah, harus tekstur, cari sharpening yang teksturnya agak kasar. Nah, di RPH kita ketemu temen, kita pinjam, ya bisa akhirnya. Nah, itu koleksi sharpening atau honing ini juga penting, karena terkadang ada bilah-bilah yang butuh teksturnya yang agak kasar, sama seperti batu, asahan. Ada beberapa tekstur atau grade. Nah, itu yang pabrikan ada, yang tradisional pegunungan juga ada. Itu kan grade-nya macam-macam. Nah, itu juga peruntukannya beda-beda. Kalau sudah di kertas halus, mau dinaikkan ke tisu, tapi dengan yang paling halus seperti ini ya susah gitu. Harus ada grade bawahnya lagi yang agak sedikit kasar gitu. Terus caranya seperti ini, kiri kanan mata bilah menghadap ke arah tangan ya, tapi nggak usah khawatir. Pertama ya latihannya pelan, tapi terus tiap hari latihan. Nah, lama-lama dipercepat gitu. Ini untuk mempertajam mata pisau, lalu di stropping untuk menghaluskan, menghilangkan bur-bur. Nah, ini saya ada yang varian kulit sapi, dia agak kasar. Terus selanjutnya kita coba kalau belum, harus terus diusahakan, diupayakan hingga halus. Entah itu sudutnya kurang pas, mungkin kurang ngeflat atau bagaimana, nanti ketemu sendiri ketika kita santai mengolah bilah kita. Seperti ini ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Kita tes di kertas ya, semakin halus. Kalau sudah turun ke honing atau sharpening terus di stropping, dia semakin halus. Nah, kalau untuk pisau seset ini di kertas seperti itu halusnya sudah sangat cukup kalau untuk seset. Jadi kan yang saya sampaikan ketika dipakai untuk sembelihan hewan kurban. Ini yang pertama ya, 13 cm. Selanjutnya yang kedua seperti ini, kita ukur. Material juga sama, baja wilis. Ini 13 cm, lebar 3 cm sama ya, 2 mili sama. Karena posisinya melengkung, jadi harus digesek-gesek, tapi ya sudah sangat tajam lah. Di kertas saja cukup. Nah, seperti ini ketajamannya, full gale sono keling. Yang terakhir, tapi kadang-kadang ukurannya tidak sama ya, makanya kita detailkan. Tanpa rikaso ini 13 kurang 1 mili, terlebarnya 3 cm, tebal 2 mili. Oke. Dan ini material baja wilis, jadi lebih mudah perawatan. Terus untuk seset ini yang perlu diperhatikan adalah seset itu kan dia ketemu kulit, ketemu daging, ketemu gajah, ketemu darah. Alat yang namanya honing atau sharpening itu selalu bersandingan. Kalau seset pasti bersandingan dengan setik. Ini
ini berlaku di manapun, di RPH maupun di sembelihan idul kurban. Kalau kurang paham nantinya dikiranya wah mudah tumpul ternyata pisaunya. Tidak, di RPH pun ketika dia nyeset, orang-orang saya perhatikan merek apapun, ukuran berapapun, bentuknya seperti apapun yang dia pakai, baik besar maupun kecil, karena kebiasaan ya biasanya. Ada yang nyelirit kecil, ada yang lurus, ada yang gede, ada yang model solingen, ada yang model setrek, macam-macam. Itu ada yang model fillet juga. Itu ketika nyeset seret paling pol 5 kali dia sesetan, itu langsung disetik untuk menghilangkan lemak-lemak yang ada di mata bila. Seperti ini beberapa kali langsung, seolah-olah tidak ada fungsinya kalau saya lihat, tapi kenyataannya saat disesetkan kembali itu tajamnya kembali, jadi sesetannya bagus lagi. Dapat 3-4 kali sesetan lagi, kadang dapat 2 kali seset langsung setik lagi. Jadi sudah saking hafalnya dia, orang-orang itu sudah nggak lihat lagi cara ngoseknya, ini namanya kosekan, setik. Jadi sudah tidak sambil ngobrol gini, sudah tidak memperhatikan cara mengoseknya. Jadi saya lihat itu seolah-olah kayak nggak ada fungsinya gitu, tapi memang benar-benar sangat-sangat berfungsi. Terbukti ketika disesetkan. Ada yang sesetannya sangat bagus gitu ya, tapi tidak sobek kulitnya, juga daging tidak ikut ke kulit. Itu skill kalau itu. Nah seperti itu. Ini sudah kita detailkan semuanya. Kebetulan ada 3 piece, jika berminat boleh ditanyakan ke admin kami. Harganya sudah tertera kita tulis di handle ini. Demikian penyampaiannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.